Pemirsa, keluarnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 telah memicu pro dan kontra yang berkepanjangan baik di kalangan pembuat kebijakan masyarakat maupun masyarakat umum maupun dunia usaha, khususnya di Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah terbesar penghasil tembakau sekaligus pusat industri pengolahan produk hasil tembakau di Indonesia. Menyikapi keresahan serta banyaknya pro dan kontra tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, Jawa Pos mengadakan forum diskusi bertema membedah dampak peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 terhadap keberlangsungan industri tembakau dan industri turunannya di Jawa Timur. Kegiatan ini mendapat animo yang cukup besar dari pelaku industri hasil tembakau di seluruh Jawa Timur serta stakeholder terkait. Kegiatan yang dilangsungkan pada hari Selasa 29 April 2025 di Hotel Mercure Grand Mirama ini dihadiri sebanyak 147 peserta yang merupakan perwakilan dari 13 asosiasi yang terdampak dan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah dan akademisi. Dalam sambutannya saat membuka forum diskusi ini, CEO Jawa Pos Media Lea Kustio menyoroti tentang isu regulasi IHT yang menjadi perhatian banyak pihak. Di Jawa Timur, penerapan PP nomor 28 tahun 2024 itu lebih meresahkan, sebab hampir setiap kabupaten mempunyai petani tembakau, otomatis aturan yang terlalu ketat bisa mempunyai dampak luar biasa bagi para petani tembakau. Selain CEO Jawa Pos Media, dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menegaskan bahwa industri di bidang pertembakauan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, penyediaan bahan baku bagi IHT, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Saat ini industri pengolahan tembakau dan rokok menghadapi tantangan dengan telah berlakunya PP 28 tahun 2024. Menjawab semua tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan yang kuat dan optimal kepada pelaku industri hasil tembakau. Jawa Timur terus berupaya agar keseimbangan antara kebijakan IHT dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan isu krusial dan kritis dapat tercapai. Kebijakan IHT harus mempertimbangkan aspek kesehatan, keberlanjutan ekonomi dari hasil penerimaan negara, dan penyerapan tenaga kerja padat karya, serta meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Forum diskusi Jawa Pos ini dihadiri para panelis yang berhubungan langsung dengan PP nomor 28 tahun 2024. Mereka adalah Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Muhammad Aftabudin RZ, Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Jawa Timur 1 Untung Basuki, Ketua Umum Asosiasi Media Luar Gria Indonesia Fabianus Bernadi, Ketua Pengurus Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur, Purnomo, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujibur Rahman. Kami apresiasi acara pertemuan hari ini, bagaimana teman-teman tentang membahas bagaimana adanya PP 28 tahun 2024 tentang kesehatan, di mana di dalamnya terdapat tentang hal-hal yang dianggap oleh teman-teman di sektor tembakau agak memberatkan tembakau, sehingga muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman inginnya agar ada perbaikan lah ya, artinya bukan mencabut PP 28, tapi bagaimana memperbaiki hal-hal yang dianggap memang memberatkan bagi industri tembakau ini, terutama juga itu minuman ini bisa ada perbaikan lah, sehingga kami membantu mendorong. Bukan berarti kita mengatakan ini harus dirubah, tidak, pemerintah bukan domainnya Jawa Timur, nggak domainnya itu, tapi minimal kami akan memfasilitasi, membantu teman-teman, mendukung. Kalau memang ada hal-hal yang beratkan masyarakat Jawa Timur, karena akan mempengaruhi juga nanti kalau seandainya ini memberatkan IHT banyak yang turun pendapatannya, akan berimbas kepada pendapatan masyarakat di Jawa Timur. Karena memang industri hasil tembakau itu untuk Provinsi Jawa Timur itu porsinya sangat besar. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Biro juga. Dari sisi penerimaan negara, ya, jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu diberi target untuk tahun 2025, Pak, itu 301,6 triliun. Ya. 301,6 triliun itu terdiri dari bea masuk, kemudian ada bea keluar dan cukai. Nah, cukai hasil tembakonya berapa?
itu adalah sebesar 230,09 triliun, 230 triliun rupiah. Itu adalah dari cukai hasil tembakau. Dan sebagian besar penerimaan cukai hasil tembakau itu diperoleh di mana adalah di Kanwil DJPJ Jawa Timur baik 1 maupun 2. Jadi memang betul peranan dari sisi pendapatan negara cukai hasil tembakau itu sangat dominan, khususnya dari sisi penerimaan. Ya, acara ini sangat menarik sekali. Saya lihat dari audiensnya ya, pesertanya itu full. Malah saya dapat beberapa teman tidak mendapat tempat karena sudah full. Saya kira ini sangat penting sekali karena apa? Berarti kan diskusi mengenai PP 28 ini keterkaitan dengan atau dampaknya terhadap industri, beberapa industri lah, itu kelihatannya memang sangat besar dampaknya, dari dampak negatifnya, melihat dari antusias daripada peserta. Harapan ke depan adalah ini kan salah satu proses ya, bagaimana PP 28 ini kan kelihatannya kan memang tidak kondusif sekali terhadap masyarakat terutama ya. Kita lihat dari beberapa narasumber dampak negatifnya itu cukup banyak, misalnya PHK segala gitu, itu kan signifikan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan di dalam masyarakat. Jadi saya kira kita tetap harus berjuang untuk bagaimana supaya PP 28 ini bisa direview atau ditunda atau diganti sama sekali beberapa pasal yang memang tidak kondusif terhadap industri-industri terkait. Tanggapan kami dari PT FSP RTMN Provinsi Jawa Timur, saya selaku Ketua PT SP RTM Jawa Timur merasa terima kasih dan kegiatan ini sangat baik dalam rangka untuk bertemunya stakeholder IHT, industri hasil tembakau. Nah, ini menyoroti tentang PP 28 penterjemahan daripada Undang-Undang 17 tahun 2003. Ini sangat dirasakan sekali oleh masyarakat IHT. Hal ini mungkin dalam kelanjutannya bisa diteruskan lebih aktual pada pelaksanaan PP 28 tentang IHT ini benar-benar ini bisa diterapkan di masyarakat, terutama untuk itu PDSP RTM Jawa Timur ya meminta pada pemerintah dan stakeholder yang ada di Jakarta untuk mencabut PP 28 tentang permasalahan IHT dan makanan minuman atau permen. Penurunan dari persepsi kami dari sisi pedagang itu, jangan-jangan penurunan ini karena memang masyarakat itu kemudian belanja nyari rokok yang murah gitu, yang non cukai lah, karena kan cukainya kan lumayan yang menjadi pada pergeseran begitu ya, pergeseran pembeliannya. Ya, saya rasa itu sih, kalau jadi agak repotan ini kenapa sih gitu? Kok ini ada penurunan, tapi kok saya melihat itu anak-anak masih ini, terus petani juga masih nanam dan harganya bagus gitu. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Jawa Timur, sektor pengolahan dan produksi industri hasil tembakau menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, serta melibatkan 387.000 petani tembakau dan cengkeh. Selain itu, Jawa Timur juga merupakan produsen tembakau dari pertaniannya dan penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbesar. Industri hasil tembakau juga merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Keberlangsungan sektor ini perlu dijaga karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hulu ke hilir, mulai dari petani, pekerja, hingga pedagang kecil.